Hai netizennya Budiman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu novel favorit saya sepanjang waktu. Jadi judul novelnya adalah Laut Bercerita karya Leila S. Chidori. Jadi pertama kali saya mengenal karya beliau itu adalah novel Pulang. Tapi entah kenapa nih, pada novel itu saya pernah dapat feel-nya. Sampai sekarang pun buku itu kayaknya belum selesai saya baca. Saya bacanya lompat-lompat sih, jadi nggak terlalu komplit. Nah, beda cerita dengan Laut Bercerita ini. Mungkin rada lebay, tapi kesan pertama saat saya baca buku ini itu merinding banget, sumpah. Merinding semerinding-merindingnya. Jadi saya sampai mau nangis juga saat baca buku ini. Saya dibawa ke masa-masa perjuangan reformasi di tahun 91-98. Saat itu saya masih kecil, jadi nggak tahu apa-apa, dan yang saya ingat sih cuma Krismon aja ya di tahun 98 itu. Dan novel ini tuh berhasil membawa saya ke masa itu dengan kengerian dan ketakutan, dengan memandang dengan mata sangat nanar sekali saat itu. Dan saya diajak melihat bagaimana perjuangan para aktivis yang mencoba melawan rezim penguasa. Mereka tak hanya mengorbankan kenyamanan hidup, tapi juga keluarga, hingga nyawa yang jadi taruhannya. Percaya atau enggak, nyawa yang jadi taruhannya. Kalau sekarang mah taruhannya apa? Dibully. Kalau dulu, nyawa taruhannya. Bahkan saking lebaynya, saya beli buku ini tuh 4 kali. 4 buku saya beli. Karena 3 buku lainnya itu saya kasihkan ke teman saya. Saking saya ingin teman saya membaca buku ini. Nah, novelnya itu bercerita tentang apa sih? Novel ini tuh bercerita tentang laut. Nama lengkapnya si Biru Laut, yang merupakan tokoh utamanya. Dia itu seorang mahasiswa di Jogja yang sejak kecil dia itu emang suka buku-buku sastra, kemudian menikmati diksi dan mempertanyakan pemikiran tokoh dan penulis lah. Jadi kayak setengah filsuf gitu lah. Dia orangnya pendiam, tapi kalau mengeluarkan kata-katanya tajam dan apalagi lewat tulisan. Jadi ini yang bikin penguasa itu nyari dia terus. Nah, walaupun laut ini berasal dari Jawa Tengah, keluarga laut itu tinggal di Ciputat. Tapi akhirnya laut memilih kuliah di Jogja karena katanya di sana banyak anak muda Indonesia yang berkumpul di UGM dan mengutarakan ide-ide besar. Jadi ada di UI, dia memilih di UGM. Nah, laut sendiri bersahabat dengan teman-teman aktivisnya di sana, yaitu ada Alex, pria asal Flores yang gemar fotografi, dan juga ada Daniel, pria klinis asal Manado yang rewel tapi disukai banyak wanita yang belum mengenalnya. Jadi rada-rada donjuan lah dia. Kemudian ada Kinan juga, perempuan yang pendapatnya itu selalu didengar oleh teman-temannya. Terus ada juga Gala, dia itu seorang penyair karena dia tuh jago banget bikin kata-kata indah. Kemudian ada Bram, seorang kutu buku yang dianggap itu pemimpinnya di kelompok ini sih. Kemudian ada Anjani yang love interestnya si laut ini, dia itu pelukis ya. Dan disinilah novel ini bercerita bagaimana kelompok ini melawan pemerintahan atau melawan penguasa saat itu. Jadi pada bab awal, laut itu bercerita tentang pertemuannya mereka dengan teman-temannya itu. Mereka bertemu dan berkumpul karena mereka memiliki ketertarikan yang sama, yaitu ingin meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan pada saat itu. Meskipun mereka tahu penghilangan secara paksa adalah risiko terbesar yang pernah ada. Dan kalau teman-teman yang lahir di tahun 80-an mungkin familiar dengan istilah Petrus, jadi penembak misterius. Jadi sangat-sangat menakutkan, tapi mereka berani untuk ambil tindakan untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan. Nah, kemudian setelah menceritakan latar belakang pertemuan mereka, novel ini berlanjut tentang menceritakan aksi pertama mereka, yaitu peristiwa Balangguan. Jadi mereka itu ditangkap karena membela petani-petani jagung yang lahannya akan dirampas oleh pemerintah. Jadi daerahnya itu di daerah Jawa Timur. Jadi singkat cerita, mereka itu akhirnya ditangkap oleh pemerintah dan laut itu dijebloskan ke penjara. Dia itu di penjara itu dia dipukuli habis-habisan, diinjak dengan sepatu bergerigi. Jadi kalau misalnya kalian tahu sepatu boot bergerigi, dia diinjak dengan itu dan bahkan di-stroke. Jujur aja sih, saya waktu scene ini benar-benar ngeri banget.
Jadi gimana bayangin interogasi dan penyiksaan macam itu yang dialami oleh aktivis saat itu. Jujur sih saya merasa ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan, tapi mereka beruntung. Karena kenapa? Karena biasanya kalau saya udah di penjara dia tuh hilang, dibunuh. Tapi syukurlah pada saat itu mereka itu cuma dibuang dan dia ditinggalin aja di daerah Bungurasi, di terminal Bungurasi Sidoarjo. Nah, setelah scene itu mereka lanjut ke rentetan perjuangan mereka sehingga sampai di tahun 98. Nah, dan di ujung di Maret 98 mereka tuh diculik, kemudian disiksa, diintegrasi ya sama kayak sebelumnya. Dan tapi ini benar-benar lebih parah daripada sebelumnya. Sebelumnya itu kalau mereka di-strum itu cuma sekali, karena ini dia di penjaranya itu berbulan-bulan, dia itu di-strum berkali-kali, dipukulin, diinjak, bahkan ditaruh di penjara yang gelap dan pengap. Jadi bisa bayangin bagaimana kengeriannya. Dan mereka itu mahasiswa, bukan aparat, bukan orang yang bukan angkatan bersenjata yang mungkin secara mental mereka ditempa dengan hal seperti itu. Tapi ini mahasiswa sudah ditempa dengan hal seperti itu. Di sini Laut bercerita gamblang bagaimana kejamnya rezim saat itu. Mereka yang kritis dibungkam, rakyat hidup dalam tekanan, dan penghilangan orang secara paksa adalah hal yang biasa pada saat itu. Banyak yang mereka diculik dan tak pernah kembali bertemu dengan keluarga. Bisa dibayangkan bagaimana naas sekali nasib perjuangan para aktivis reformasi pada saat itu. Dan bagaimana akhir cerita Laut dan teman-temannya. Nah, di sini nggak seru kalau saya ceritain di sini. Baca bukunya dan rasakan sensasi kengeriannya. Benar-benar worth it. Kalau kalian suka sastra dan suka sejarah, buku ini benar-benar worth it untuk dibaca. Ini kayak refleksi hidup lah. Bagaimana buat kalian yang sibuk dengan pekerjaan, gilanya pekerjaan saat ini tuh menjadi refleksi hidup. Bagaimana kita bisa menghormati ataupun mengingat sejarah pada saat-saat itu. Bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan reformasi. Kayaknya perjuangan kita saat ini tuh ya bisa dibilang gak ada apa-apanya. Dan novel ini mengajak kita untuk melawan lupa akan sejarah yang pernah ada. Untuk orang-orang yang dihilangkan secara paksa, damai dimanapun kalian berada. Untuk mereka yang masih berjuang menuntut keadilan, semoga segera berujung nyata. Berharap semua yang terjadi dalam novel ini, dalam sejarah kelam negeri ini tak pernah terulang kembali. Akhir kata di novel ini, saya mengutip kalimat yang sangat bagus sekali. Gelap adalah bagian dari alam, tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam. Karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, sebuah titik ketika kita merasa hidup tak pernah dipertahankan lagi.